Baiklah, untuk tidak memperlama waktu, langsung saja kita masuk ke simposium yang ketiga. Simposium yang ketiga ini akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Anwar Ben, spesialis penyakit dalam Vinasim. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari Dr. Anwar Ben. Baik, Dr. Anwar Ben, SPPD Vinasim, tempat tanggal lahir Batang Toru 1 Januari 1962. Riwayat pendidikan dokter umum di Universitas Sumatera Utara tahun 1988 dan dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2003. Praktek saat ini di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dan Rumah Sakit Sansani Pekanbaru. Kita lanjutkan lagi simposium kita, yaitu simposium ketiga yang disponsori oleh AstraZeneca, di mana pada sesi ini ada 3 pembicara kita yang barangkali tidak asing lagi bagi kita. Yang pertama, Dr. Jajib Karimi, SPPD KMD Vinasim. Kemudian Dr. Rayendra, SPPD KGH Vinasim. Dan yang terakhir nanti Dr. Sari Arahab, SPPD KKP. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Jajib Karimi untuk mempresentasikan perkaranya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bang Anwar. Sebagai moderator, saya akan mencoba membawakan suatu topik, yaitu suatu multifaktor approach, ya, di mana mempertimbangkan cardiorenal protection. Nanti ada SP ginjalnya, Dr. Ryan, kemudian Dr. Sari nanti, ya. Kita lihat multifaktorial. Ini adalah saya di sekarang hari ini atau siang ini saya berbagi, dan saya juga dapat bagian ini dari AstraZeneca. Nah, ini Discover Study membuktikan bahwa oleh Joko, ya, Prof. Joko dulu, bahwa kita masih merupakan negara yang tertinggi A1C-nya, yaitu kurang lebih 9,2%, dan lebih dari 90%-nya itu A1C di atas 8. Jadi kita tinggi sekali. Tidak terkontrolan kadar gula darahnya. Nah, kita lihat bahwa dengan penurunan dari kadar A1C selama 3 tahun, tetapi kardiovascular related dan hospitalisasi itu ternyata tidak berkurang. Di sini dilihat bahwa 22% kasus masih merupakan penyebab dirawat, ya. Nah, ini adalah suatu kondisi menurut IDF tahun 2019 ini, ya, bahwa kita Indonesia dengan populasi kita ternyata pada 2021, ya, di sini kurang lebih 2021 yang lalu itu lebih dari 19 juta dengan prevalensi 10,6%. Dan ini yang paling menyedihkan, bahwa porsi dari yang tidak terkontrol lebih dari 70%. Nah, kalau ini dibiarkan, tentu pada tahun Indonesia nanti emas tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan, tentu kita lihat semuanya akan menjadi beban, ya. Nah, apa komplikasi? Kita sudah tahu semuanya, ya. Ada mikro, makro. Mikro yang paling tentu kita tahu yaitu neuropati, di samping nefropati, retinopati. Nah, sedangkan makronya ini adalah arteri coronary disease, kemudian cerebrovascular, ya, heart failure, peripheral arterial disease. Nah, jadi di sini terlihat adanya sesuatu hubungan yang nyata antara diabetes, kemudian heart failure, dan CKD, di mana pada pasien diabetes disebutkan 5 kali dia punya risiko untuk terjadinya heart failure, dan 40% akan mengalami CKD. Nah, karena itu kalau pasien sudah CKD, dia juga mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya heart failure. Nah, ini adalah beban bagi JKN. Kenapa?
disebutkan di sini bahwa diabetes dengan komplikasi kardiovaskular, renal failure dan stroke ini merupakan 5 top score. Ya, top score pada tahun yang kita lihat per tahun akan naik terus, dan ini tentu sangat membebani biaya. Ya. Nah, ini kita lihat kalau diabetes kita temukan, jangan lupa carilah komorbid ini, di mana overweight bisa kita periksa dari antropometrinya, hipertensi bisa kita periksa. Mungkin ini yang perlu pemeriksaan laboratorium, yaitu dislipidemia. Kenapa? Karena diabetes dengan faktor komorbid atau faktor high risk ini itu akan sangat berperan. Kalau tidak dikendalikan akan menjadi komplikasi, baik itu kardiovaskular dengan ASCV-nya, aterosklerotik, ataupun dengan gangguan pada ginjal. Dan disinilah sekali lagi perlunya penekanan untuk mengurangi progresif ini. Maka kita dari awal memerlukan obat-obat yang memperbaiki faktor kardiorenal risk ini. Nah, ini adalah meskipun glukosa terkendali, ya, meskipun terkendali dalam beberapa penelitian besar, UKPDS, ACORD, Advance atau PET, kita lihat pada meta-analisis ini bahwa meskipun A1C-nya terkendali dengan baik, akan tetapi tidak mengurangi resiko terjadinya heart failure. Nah, ini nanti Dr. Sari ini akan menjelaskan lebih lanjut. Ya, optimal faktor risiko manajemen tidak mengeliminir. Nah, ini masih ada residual risk-nya masih terjadi. Ya, nah, karena itu sekali lagi tidak cukup hanya mengendalikan kadar gula, tetapi juga harus mengendalikan faktor-faktor yang terkait. Nah, kita lihat sekarang guideline selalu merekomendasikan untuk memaksimalkan cardiorenal protection. Nah, ini pada tahun 2019 kita lihat Kanadian, ya, itu menstratifikasikan berdasarkan A1C dan klinik dari CVD-nya. Kemudian itu pada tahun 2018. Kemudian ASDA itu telah membuat stratifikasi kardiovaskular dan renal risk. Maka dengan begitu tahun 2021 bahwa pendekatan terapi dari diabetes tipe 2 yang harus dipertimbangkan adalah high risk atau established daripada ASCVD, termasuk situ heart failure atau CKD. Tanpa ini tadi ada yang menanyakan, tanpa kita terpengaruh oleh A1C. Tadi kan walaupun A1C yang terkendali, tapi kita fokus kepada high risk, ya, faktor resikonya ini. Nah, ini kita ulang lagi di sini 3 goal yang harus diperbaiki. Yang pertama, goal yang pertama, kalau ada established kardiovaskular atau high risk. Nah, ini tadi. Kemudian yang kedua adalah kendali daripada glukosa darah, dan yang ketiga adalah bagaimana memanage obesity dan overweight. Maka guideline ADA tahun 2023 ini mengatakan bahwa berikanlah SGLT2. Nah, tadi kita bicara GLP-1, sekarang SGLT2 diberikan lebih awal pada pasien dengan established ICPD atau high risk, lebih dari 2 faktor risiko setelah umur 55 tadi, atau heart failure atau CKD. Nah, ini juga perkemi kita ulang lagi, juga sudah memberikan bahwa kita boleh memilih SGLT2
bahkan disebutkan di sini pada catatannya SGLT2 inhibitor adalah choice pertama kalau sudah ada komplikasi ataupun high risk pada pasien dengan heart failure ataupun dengan CKD, ya. Nah, ini sekali lagi pertanyaan dengan stratifikasi high risk, very high risk dan moderat ini. Sekali lagi menekankan SGLT2 inhibitor adalah choice untuk pasien-pasien yang sudah mendapatkan ASCVD ataupun yang mempunyai risk factor dan heart failure sedang CKD. Nah, ini kita sudah tahu semuanya. Kalau A1C dulu kita orientasinya A1C, ya. A1C memang kalau diturunkan bisa menurunkan banyak faktor resiko. Di sini misalnya mikroangiopati dan makroangiopati. Menurunkan, sudah jelas. Tapi sekali lagi tidaklah itu final. Nah, karena itu penelitian terakhir yang inovatif mengatakan bahwa data-data klinik trial ataupun real world trial mengatakan salah satu SGLT2 yang kita bicarakan hari ini yaitu DAFA dari Astra, ya. Kemudian kalau ditambahkan dengan metformin, kombinasi dengan morfin, terlihat bahwa konsisten efikasinya menurunkan kadar A1C, menurunkan berat badan, menurunkan juga kadar atau tekanan darah. Nah, karena itulah DAFA sekali lagi dikatakan secara real world ataupun secara klinik, kalau dia dilakukan kombinasi